Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara semua. Salam. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas kasih dan pemeliharaannya yang selalu menyertai kita semua. Hari ini kita kembali beribadah secara virtual karena situasi perkembangan pandemi COVID-19 yang menyekitari kita. Saya mengajak kita semua menyiapkan hati dan pikiran untuk memulai ibadah pada saat ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami umat-Mu bersama-sama datang menghampiri tahta kemuliaan-Mu. Bersyukur untuk penyertaan dan penjagaan-Mu di malam yang telah kami lalui. Hari ini kami mau beribadah untuk memuji, menyembah, dan mengagungkan nama-Mu, serta menikmati bait-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus, pimpin dan kuasai kami semua dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami selalu dapat merasakan kehadirat-Mu yang nyata dalam setiap langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan menyambut ibadah pada pagi hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 15 bait 1 dan 2. Berhimpun semua. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian saat ini kita mulai dengan bersama-sama mengungkapkan pengakuan kita bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Ia adalah Allah yang setia dengan perjanjiannya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Persilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara semua, nat pembimbing ibadah pada pagi hari ini diambilkan dari surat Filipi 2 ayat 12 sampai dengan yang ke-13, yang demikian bunyi firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar.
bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Mari kita puji nama Tuhan dengan menyanyikan PKJ 28 bait 1 dan 2, nyanyikan Tuhanmu, haleluya. Perintah kasih dan pemeriksaan batin. Tuhan, Engkau mengerti bahwa kasih kami tidak sempurna, tetapi Engkau tetap mengajar kami untuk senantiasa mengasihi Tuhan dan sesama. Sebagaimana firman-Mu dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 mengajarkan kepada kami demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kami rindu memelihara kasih-Mu dengan kesediaan untuk membangun perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Mampukanlah kami untuk menjaga anugerah dan damai sejahtera-Mu. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 358, bait 1 dan 2, semua yang letih lesu. Terima rahmat Tuhan.
kasih karunia Allah. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Yesus Kristus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 4-9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaatnya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 397 bait 1 dan 2. Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Terpuji Engkau Allah Maha Besar, karena Yesuslah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Terpuji Engkau yang telah memberi juru selamat manusia terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di dalam sorga yang mulia, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Tuhan yang telah menghimpun kami di rumah kami masing-masing untuk menyediakan waktu datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya bagi kami untuk menyiapkan hati dan pikiran kami, menyambut firman Tuhan di dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa-Mu yang tanpa batas itu, sehingga kami semua beroleh pencerahan, kekuatan, dan terang untuk kami boleh melaksanakan setiap tugas pengutusan yang Tuhan percayakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan dalam ibadah pada saat ini diambilkan dari dua bacaan. Yang pertama diambilkan dari surat Filipi pasal 2, ayat 1-13, yang dibacakan oleh lektor. Marilah kita membaca firman Tuhan dari Filipi 2, ayat 1 sampai yang ke-13, yang demikian firman Tuhan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini.
Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun di dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bawah bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Selanjutnya, pembacaan firman Tuhan yang kedua diambilkan dari Injil Matius, pasal 21, ayat 23 sampai dengan 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya,
tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Amin. Demikianlah seluruh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang setia merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diberi judul merendahkan hati di hadapan yang Maha Kuasa. Merendahkan hati di hadapan yang Maha Kuasa. Saudara-saudara, mungkin kita tidak asing dengan satu slogan yang mengatakan demikian. Kalau sudah duduk, lupa berdiri. Ungkapan ini mengingatkan kita betapa sulitnya seseorang untuk melepaskan kekuasaan. Entah itu di dalam keluarga, di tempat pekerjaan, baik pemerintahan ataupun swasta, atau bahkan di dalam lembaga-lembaga pelayanan, baik masyarakat umum maupun di dalam gereja sekalipun. Kalau kekuasaan bukan lagi dimaknai sebagai amanah, melainkan sebagai tujuan, maka segala cara akan ditempuh, baik halal maupun haram. Dampaknya orang tersebut bisa menjadi sangat egois, nuraninya menjadi tumpul untuk melihat sesamanya yang membutuhkan pertolongan. Demikian juga pembawaannya menjadi angkuh dan cenderung suka meremehkan orang lain. Dia juga tidak akan segan untuk menyingkirkan orang-orang yang dianggap berpotensi untuk mengganggu kedudukannya. Mata batinnya sudah buta demi sebuah kekuasaan. Saudara, para imam kepala dan tua-tua Israel pada zaman Yesus rupanya sangat menikmati kekuasaan mereka atas umat yang dipercayakan kepada mereka. Sayangnya, kekuasaan tidak mereka pergunakan secara beradab, namun malah cenderung disalahgunakan untuk memperkokoh dominasi mereka. Salah satu simbol arogansi mereka adalah dijejalkannya pelbagai aturan agamawi yang rinci, yang begitu detail, sebagai turunan dari 10 firman Tuhan yang menekan dan melelahkan batin umat. Ragam aturan tersebut malah menjauh dari inti utama hukum Allah, yakni mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Memang umat terlihat segan terhadap para pemimpin mereka, namun hati mereka sesungguhnya sangat mendambakan sosok gembala yang baik. Yesus menyebut umat laksana domba yang terlantar dan tidak bergembala. Kehadiran Yohanes Pembaptis dan Yesus membawa angin pengharapan baru bagi umat, sehingga mereka antusias menyambut kedua sosok tersebut. Namun sebaliknya bagi para pemimpin umat pada waktu itu, kehadiran Yohanes dan Yesus justru menjadi sebuah kegelisahan bagi mereka, membuat mereka menjadi khawatir karena takut kehilangan kekuasaan yang selama ini sudah mereka nikmati. Bagi mereka Yohanes dan Yesus adalah saingan yang patut untuk disingkirkan. Meski Yohanes dipakai oleh Allah untuk menghantar pertobatan umat, dan meski Yesus jelas-jelas menunjukkan penyataan kuasa ilahi, namun para pemimpin tersebut menutup mata terhadap kehadiran mereka. Mereka menutup mata batin mereka rapat-rapat terhadap realitas tanda-tanda ilahi ini. Bukannya menyambut dengan penuh kerendahan hati, namun malah semakin mengeraskan batin untuk makin menolaknya. Oleh sebab itu, sangat relevan slogan yang mengatakan, sudah duduk, lupa berdiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan mereka tentang kuasa Yesus
adalah ekspresi dari kegelisahan dan sekaligus juga gugatan jebakan mereka untuk menjatuhkan Yesus. Namun dengan cerdik, Yesus balik bertanya tentang asal muasal baptisan Yohanes Pembaptis, dari sorga atau dari manusia. Bagi mereka ini sangat dilematis dan mereka sadar mereka gagal untuk memperdaya Yesus. Sebaliknya, pertanyaan Yesus tersebut laksana pukulan telak atas keangkuhan mereka untuk mengakui, mempercayai, dan menerima pelayanan Yohanes Pembaptis sebagai utusan ilahi. Melalui perumpamaannya tentang dua anak yang diutus oleh ayahnya, Yesus juga menegur mereka laksana seorang anak yang tidak patuh kepada ayahnya. Mereka menolak pengutusan ilahi terhadap Yohanes Pembaptis, bahkan memandangnya sebagai seteru. Semestinya merekalah yang dengan rendah hati mengajak umat untuk mempercayai Yohanes Pembaptis, serta turut serta dalam arak-arakan pertobatan melalui pembaptisan Yohanes Pembaptis. Ya, ambisi kekuasaan telah menumpulkan hati nurani dan membutakan mata batin mereka terhadap kebenaran ilahi. Hati mereka terlanjur diisi dengan penuh rasa iri, dengki, gengsi, dan benci. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menarik untuk membandingkan sikap para pemimpin umat di atas dengan apa yang disaksikan oleh Rasul Paulus tentang sosok Yesus di dalam Filipi pasal 2, di mana Yesus menyatakan kenosis, yaitu mengosongkan diri. Kesediaan Yesus meninggalkan kekuasaannya di sorga, serta kerelaannya menjadi hamba untuk menolong manusia, menunjukkan sikap yang amat kontras dengan sikap para pemimpin Yahudi. Apa yang dilakukan Yesus menginspirasi jemaat di Filipi untuk melepaskan egois, mengikis keangkuhan, mengembangkan rasa rendah hati, dan menumbuhkan rasa cinta kepada sesama. Seandainya saja para pemimpin umat mau menghayati kenosis Yesus, pengosongan diri Yesus, maka mereka pasti bersedia merendahkan diri di hadapan Allah. Mau menerima Yohanes dengan rendah hati dan menunjukkan laku pertobatan. Dengan demikian mereka benar-benar mampu menjadi teladan rohani bagi umat, yaitu melepaskan kemelekatan pada kekuasaan, merasakan kuasa ilahi yang mengubah hidup menjadi peduli kepada sesama. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu depan, minggu pertama bulan Oktober tahun 2020, kita akan merayakan perjamuan kudus. Setiap kita merayakan perjamuan kudus di minggu pertama bulan Oktober, sekaligus kita merayakan sebagai sebuah peristiwa hari perayaan perjamuan kudus sedunia dan hari pekabaran Injil di Indonesia. Mari kita menyiapkan hati sejak saat ini untuk menghayati spirit kenosis Yesus Kristus, merendahkan diri sepenuhnya di hadapan Bapanya. Segala keangkuhan dan kesombongan kiranya luruh di depan salib Yesus. Segala nafsu untuk berkuasa dan egoisme kita runtuhkan di hadapan tubuh dan darah Yesus. Demikian juga pada minggu depannya. Selama 1 minggu, kita yang ada di GKSBS Metro dan Klasis Metro disibukkan dengan pelaksanaan musyawarah Majelis Sinode ke-12. Bersyukur kita menerima sebagai tuan rumah pelaksanaan musyawarah Majelis Sinode ke-12.
Hal ini adalah peristiwa yang sangat jarang terjadi, karena kalau diperhitungkan, boleh dikatakan 75 tahun sekali kita baru akan ketempatan. Oleh sebab itu sejak awal tahun 2017, Majelis Pimpinan Klasis Metro telah membentuk panitia dan menunjuk GKSBS Metro menjadi tuan rumah, menjadi pelaksana. Segala sesuatu dipersiapkan dengan matang untuk menyambut kehadiran tamu-tamu dari berbagai gereja. Segala persiapan yang matang ini pada akhirnya menyadarkan kita semua bahwa di awal tahun 2020 ini dunia dikejutkan dengan hadirnya COVID-19 yang bahkan sampai hari ini belum tuntas. Beberapa waktu semua gereja harus melaksanakan peribadahan di rumah. Saat ini pun ketika menjelang waktu kita melaksanakan musyawarah majelis sinode itu, korban yang semakin bertambah menunjukkan betapa tidak disiplinnya kita manusia. Pada akhirnya majelis menutup kembali peribadahan dan melaksanakannya di rumah masing-masing. Hari Minggu tanggal 11, kita akan memasuki masa perayaan hidup berkeluarga. Gereja lain menyebutnya bulan keluarga tahun 2020. Oleh sebab itu, melalui perenungan sabda Tuhan pada hari ini, kiranya kita semua disadarkan bahwa awal dari keindahan relasi cinta kasih dalam sebuah keluarga adalah kesediaan untuk masing-masing pribadi mengosongkan diri sebagaimana Kristus telah nyatakan di kayu salib, merelakan kuasa, menepis egoisme, mengembangkan kerendahan hati, dan menumbuhkan perhatian terhadap sesama. Relasi cinta kasih suami istri, orang tua anak, antar anak, keluarga inti dan keluarga besar, keluarga dengan tetangga, keluarga dengan persekutuan, dan sebagainya. Kiranya makin bersemi dengan semakin bertumbuhnya benih-benih kenosis, benih-benih kesediaan untuk mengosongkan diri, merendahkan diri di hadapan Allah, dan merendahkan hati di hadapan sesama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita merenungkan hakikat hidup kita di hadapan Tuhan. Hanya oleh karena anugerah dan kasih karunia Tuhan, kita semua bisa hidup. Kita bisa menikmati banyak hal, bisa memiliki segala sesuatu, bukan karena kehebatan kita. Kalau Tuhan mengizinkan kita menikmati sesuatu hal sampai hari ini, ingatlah, masih banyak orang-orang yang juga menginginkan hal itu. Dan ini mengingatkan kita untuk tidak menjadi sombong, tapi semakin rendah hati. Kalau hari ini kita masih bisa menjabat dalam sebuah kedudukan di tempat pekerjaan kita, biarlah semua itu dilakukan dengan penuh kerendahan hati untuk memberikan sebuah pelayanan yang dapat dirasakan oleh semua orang. Bukan sebaliknya mengendalikan dan memeras mereka menjadi sebuah kesempatan untuk merendahkan mereka. Pada akhirnya melalui perenungan ini, saya hendak menyampaikan satu puisi kecil yang demikian. Hidup ini kadang penuh ironi tak terselami. Ketika keras meraup sesuatu, malah satu-satu terhilang. Tatkala rela ikhlas melepas, malah satu-satu terbilang. Bila merendah menatap Sang Kuasa, tenanglah jiwa meneduh rasa. Ribuan rahmat membesarkan jiwa, melampaui rindu damba akan kuasa semu atas jagat. Mari belajar merendah, melepaskan ego, lalu memandang insan dengan tatap penuh kasih. Disitulah kita menemukan kebahagiaan yang sejati.
Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin. Mari kita bersama bersaat teduh. Kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang mulia, kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, Engkau mengaruniakan kepada kami kekuatan, sehingga kami dapat melakukan semua aktivitas kami sampai hari ini. Ajar kami untuk semakin merendahkan hati di hadapan Tuhan, bukan karena kehebatan kami, tetapi karena kasih setia Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam peribadahan ini kami berdoa, mengucap syukur kalau pada hari ini kami masih boleh beribadah, walau kembali kami lakukan secara online. Situasi yang menyekitari kami, terkhusus yang ada di kota metro yang merupakan dampak dari perkembangan COVID-19 di negara kami, membawa kami untuk melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan memberkati upaya yang dilakukan oleh pemimpin bangsa kami, terkhusus pemerintahan yang ada di kota metro, dalam rangka untuk menekan laju pertumbuhan COVID-19 ini. Demikian juga kami menyerahkan seluruh anggota jemaat-Mu di GKSBS Metro ini ke dalam tangan kuasa-Mu, agar kami semua boleh menerima semua apa yang menjadi keputusan majelis dengan penuh sukacita, sambil terus berdoa agar COVID-19 ini boleh berlalu dari bumi ini. Ya Bapa, kami berdoa untuk tenaga medis dan relawan, agar mereka senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan di dalam menangani proses pasien COVID-19. Mereka yang terlibat langsung, perawat, dokter, bahkan para penggali kubur yang melaksanakan tugasnya di tengah-tengah situasi yang sulit. Tuhan berkati, Tuhan berikan penghiburan, kekuatan bagi keluarganya, agar terus boleh memberikan dukungan atas pelayanan kemanusiaan yang baik ini. Kami berdoa untuk semua pasien yang terdampak COVID-19, agar mereka juga boleh melihat apa yang terjadi merupakan akibat dari ketidakdisiplinan, atau bahkan ketidakmampuan kami untuk menghindar dari virus yang beredar ini. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan pemerintahan bangsa kami, terlebih dalam persiapan penyelenggaraan pemilu, baik yang dilakukan oleh KPU, TNI, Polri, untuk mempersiapkan dan melaksanakan pilkada serentak yang akan berlangsung di 270 daerah pada tanggal 9 Desember 2020 nanti. Kiranya semua mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dan berusaha menjaga stabilitas sosial, politik, dan keamanan bangsa ini. Kami juga berdoa untuk kesatuan hati jemaat dan simpatisan GKSBS Metro, kiranya tetap memiliki kerinduan dan kesetiaan untuk mencari Tuhan, walau aktivitas gerejawi dihentikan untuk sementara waktu, mengikuti kebaktian secara online sesuai dengan surat pengembalan Majelis Jemaat GKSBS Metro, serta setiap badan pembantu majelis tetap bersemangat, bersukacita untuk melayani di tengah masa pandemi ini. Kami berdoa juga untuk majelis jemaat yang melayani. Tuhan kiranya berkenan terus memberikan kasih karunia, hikmat, dan pimpinan, agar tugas panggilan di tengah situasi yang sulit ini, dan juga kerepotan dalam pekerjaan dan kehidupan keluarga, tetap boleh berjalan dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan menguatkan dan menopang kehidupan keluarga kami masing-masing, agar kami senantiasa dapat menjaga segala sesuatunya untuk tidak
mudah melakukan banyak hal, agar kami tidak menjadi klaster yang membawa penyebaran kepada sesama. Kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan yang mengalami kesulitan, pekerjaan, usaha, ekonomi, tekanan hidup, kelemahan tubuh karena sakit penyakit, persoalan rumah tangga keluarga yang tidak kunjung selesai. Kami mohon hikmat yang dari Tuhan. Biarlah semuanya boleh kami bawa dan kami percaya Tuhan senantiasa memberikan terang kepada kami untuk dapat menyelesaikan semua dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk perekonomian keluarga dan bangsa yang turut terdampak akibat pandemi COVID-19 ini. Biarlah kami sebagai gereja Tuhan boleh selalu mengucap syukur oleh karena pemeliharaanmu Tuhan, senantiasa boleh kami alami. Kami berdoa untuk setiap persiapan yang dilakukan oleh panitia musyawarah majelis sinode, di mana saat ini kami tinggal menghitung waktu untuk pelaksanaan tersebut. Tengah-tengah situasi pandemi ini, kami melakukan secara virtual, yang awalnya banyak mendapatkan tantangan, penolakan, namun biarlah Bapa, kami terus berharap pada pertolongan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh panitia, semuanya bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kemajuan gerejamu, GKSBS, di bumi Sumatera bagian selatan ini. Kami menyerahkan juga pemerintahan bangsa kami di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Tuhan senantiasa memberikan hikmat dalam melaksanakan tugas yang mulia ini. Kami percaya betapa sulit pergumulan yang dihadapi oleh pemimpin kami. Kiranya penyertaan Tuhan memampukannya untuk dapat menyelesaikan semua persoalan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan persoalan-persoalan pribadi yang ada dalam kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kami terus berharap pada pertolongan Tuhan dan yakin bahwa Tuhan sanggup melakukan melebihi apa yang kami bayangkan. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Inilah seru doa dan permohonan kami, yang semuanya kami naikkan kepada Bapa di surga, di dalam perantaraan Sang Putra, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sanggupi firman Tuhan dengan memberikan pujian, respon kita. Pujikan pelengkap Kidung Jemaat 184 bait 1 dan 2, nama Yesus termulia. Segala lidah pun berkata
sorga, tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal namamu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sepujiku sembah Raja alam semesta. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Dimohon untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, bersama orang percaya di segala abad dan tempat, marilah bersama kita mengikrarkan iman percaya kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saat ini diberikan kesempatan kepada kita untuk menghaturkan sebagian berkat yang berasal dari Tuhan sebagai persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nats Alkitab yang mendasari kita di dalam memberikan persembahan diambil dari Lukas 21 ayat 1 sampai yang keempat, yang demikian firman Tuhan. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan ini dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 265, bait pertama dan kedua.
bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya baru, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga sanggup memberikan persembahan kepadamu? Sesungguhnya semua yang ada pada kami berasal dari Engkau. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga tangan-Mu harus menerima dari kami? Engkaulah yang menciptakan kami, dan tangan-Mu lah yang membentuk tubuh dan jiwa kami. Sebab itu kami merendahkan diri kami ya Tuhan, menengadah tangan ke atas, menyerahkan persembahan buah hidup kami. Terimalah persembahan umat-Mu ini bagaikan dupa yang harum. Engkau sendirilah yang menguduskan persembahan kami yang hina ini, agar layak dipergunakan untuk gereja-Mu. Ya Allah, kami adalah umat-Mu. Terimalah hidup kami sendiri sebagai persembahan kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masih tetap berdiri, kita akan masuki pengutusan dan berkat. Saudara-saudara, pulanglah dengan damai sejahtera dan jadikanlah firman Tuhan sebagai dasar kehidupan saudara semua. Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan atas kehidupan saudara semua. Allah, sumber pengharapan, memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, saudara-saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan, mulai sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya, 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 amin.
perjuangku, siang malam suka duka, dengan Tuhan ku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenteram. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ibadah kita telah selesai. Mari kita bersaat teduh untuk mengucapkan syukur pada Tuhan atas penyertaan dan pimpinannya di sepanjang ibadah yang kita lakukan hari ini. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kasih, kami sangat bersyukur kepadamu karena Engkau memanggil kami melalui ibadah yang kami lakukan pada pagi hari ini untuk selalu hidup bersukacita dalam pengharapan. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat melawan keinginan-keinginan jahat yang ada di dalam maupun di luar diri kami. Dengan tunduk dan taat pada kehendak-Mu saja. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuasa kegelapan yang dapat menghalangi pertumbuhan kami sebagai murid-murid Yesus. Ya Tuhan, mampukanlah kami tetap menguasai diri, supaya kami menang pada akhirnya dan menerima mahkota kemuliaan dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, penebus kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah kebaktian kita pada minggu ini. Kiranya benih-benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan di dalam hati kita masing-masing dalam kebaktian hari ini selalu memberkati kehidupan kita dan keluarga kita semua di dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Menyikapi COVID-19 yang makin masif terjadi di berbagai tempat, tidak terkecuali di kota metro, majelis memutuskan untuk melakukan ibadah secara online atau virtual kembali. Sampai waktu yang belum bisa dipastikan karena mencermati angka korban terpapar virus corona yang selalu naik setiap harinya yang sudah mencapai 4.000 orang. Mari kita terus mendukung dalam doa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan perkembangan jumlah korban COVID-19, dan yang utama adalah dukungan kita untuk setia melakukan protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas, yaitu memakai masker dengan benar, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara semua. Selamat berkarya. Tetap semangat dalam pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.